Dan usai berlebaran di rumah Jokowi di Solo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyiratkan belum ada titik temu soal kemungkinan ia berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden. Prabowo bilang ia dan Ganjar sama-sama capres yang diusung oleh partai masing-masing. Kemungkinan berpasangan dalam Pilpres tergantung dinamika politik hingga pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Oktober nanti. Oke, pertanyaannya mungkinkah ada nanti ke depannya ini duet antara Ganjar Pranowo atau masing-masing ini saling menjagokan berdiri masing-masing dan saling duel di Pilpres 2024? Kita akan tanyakan kepada sore hari ini dengan politisi senior PDI Perjuangan dengan Pak Dana Baban yang tentunya ini punya kedekatan khusus baik dengan Bu Mega dan juga Pak Presiden Jokowi. Lalu kemudian ada juga yang bergabung di ruangan Zoom, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno. Selamat sore Bapak-bapak, minal aidin dulu kita. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Sore. Selamat Idul Fitri. Ya, saya ke Pak Panda dulu. Pak Panda, setelah kemarin dideklarasikan Pak Ganjar oleh Bu Mega, hadir juga Pak Jokowi. Tapi kemudian hari ini di momen hari pertama Lebaran, Pak Prabowo sowan ke Pak Jokowi di Solo. Ini apa yang dibaca, manuver apa ini yang sedang dilakukan? Itu kalau sowan itu saya pikir normal aja, nggak ada yang istimewa. Karena ini kan menterinya datang Lebaran ke presidennya, gitu loh. Jangan dulu dikait-kaitkan. Oke. Jadi itu satu, lihat aja dulu secara proporsional. Artinya bukan dia saja, menteri yang lain juga silaturahmi. Itu satu. Yang kedua, yang diumumkan kemarin oleh Ibu Megawati itu adalah mengakhiri satu penantian yang panjang dan juga spekulasi dan teka-teki, ya kan? Tetapi dalam hal ini memang PDI Perjuangan dengan penuh disiplin dan kemudian dengan penuh perhitungan sudah dari awal menyerahkan ini. Ada dua tokoh yang akan mengambil keputusan untuk itu, yaitu Presiden Jokowi sebagai kader PDI dan Megawati sebagai ketua umum, gitu loh. Dan dua-dua ini punya reputasi politik yang cukup panjang. Megawati sudah pernah 3 kali kalah, ya kan? Jokowi sudah pernah 5 kali menang, gitu loh. Jadi kombinasinya itu menarik. Tapi kenapa orang banyak bertanya harus di momen kemarin saat Lebaran, jelang Lebaran? Itulah yang paling nikmat, paling bahagia, karena itu kan satu suasana Lebaran itu kan suasana yang menggembirakan. Mendengar keputusan mengenai calon presiden ini kan juga menggembirakan buat rakyat Indonesia. Oh, yang kami tunggu-tunggu itu rupanya Ganjar, gitu loh. Jadi dan kemudian suasana Lebaran itu orang kan bergembira, ya kan? Dan kemudian intensitas orang bersilaturahmi itu kan tinggi. Jadi kegembiraan sama dengan Pak Ganjar Pranowo? Iya, ada kegembiraan gitu loh. Ada kegembiraan dan diumumkan pada waktu yang paling betul-betul timingnya paling tepat, gitu loh. Jadi pas hari Kartini, sehari sebelum Lebaran, ya kan. Jadi 1 April. Jadi kalau pada mudik, terutama yang ke Jawa Tengah, ke Jawa ini, pembicaraan tidak lagi berspekulasi siapa ya, apa Ganjar, apa Puan, apa siapa atau siapa, udah nggak itu lagi. Gitu loh. Oke, saya tanyakan ke Pak Habib. Pak Habib, Pak Prabowo ini dan Partai Gerindra kaget gak akhirnya PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dan kemarin diumumkannya 1 hari sebelum Lebaran? Ya, pertama kita mengucapkan selamat ya kepada PDIP, PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo yang sudah resmi dicalonkan dari partai ya sebagai capres 2024. Kami menghormati sepenuhnya Pak konstitusional PDIP untuk mengajukan Pak Ganjar sebagai calon presiden dan kami tidak dalam posisi untuk mengintervensi hak konstitusional tersebut. Oke, dan respon dari Pak Prabowo pertama kali pada saat dideklarasikan Pak Ganjar dari PDIP?
Ya saya pikir nggak ada masalah dan itu menjadi suatu kewajaran ya. Semua partai tentu menginginkan kadernya maju sebagai calon presiden ya. Apalagi kan kita tahu PDIP satu-satunya partai yang memiliki perolehan suara yang mencukupi untuk untuk mencalonkan langsung tanpa koalisi dengan partai lain. Oke, kalau Mas Adi melihatnya, kalau tadi Pak Panda bilang kemenangan Idul Fitri sama dengan Pak Ganjar Pranowo kemarin dideklarasikan, Mas Adi. Ya, bagi kita yang melihat PDIP dari jauh, sebenarnya tidak ada yang cukup spesial dengan deklarasi dan pengumuman Ganjar sebagai kandidat capres. Pertama, dalam hari ulang tahun PDIP yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu, misalnya PDIP menegaskan bahwa akan mengusung kader internal mereka sebagai capres, bukan cawapres ya. Jadi pastinya yang diusung adalah kader. Yang kedua, memang jauh-jauh hari kalau kita mengacu pada angka-angka statistik, angka-angka kuantifikasi, di antara sekian banyak nama-nama kader PDIP ada Mbak Puan Maharani, ada Ganjar Pranowo, ada Tri Risma Maharani, dan seterusnya itu. Nama Ganjar adalah satu-satunya sosok yang saya kira memang dari internal PDIP yang memiliki elektabilitas yang cukup moncer. Itulah yang sebenarnya tidak terlampau mengagetkan bagi kita yang melihat dari jauh, Adre. Jadi yang sebenarnya mengagetkan itu adalah kenapa diumumkan misalnya di akhir bulan Ramadan. Karena asumsi spekulatifnya bahwa pengumuman capres PDIP itu kan dilaksanakan pasca Lebaran atau tanggal 1 Juni ya, yang bertepatan dengan Hari Pancasila itu. Kalau kita sih menebak dari jauh, tentu ini adalah momen yang bagus. Kemarin itu hari Jumat bagi Dan artinya kalangan. ini nggak ketebak ya, di luar dugaan ya? Nah, betul. Ini yang kemudian tidak ketebak sebenarnya oleh prediksi publik karena saat ini kita sedang lagi sibuk mudik, sedang mempersiapkan anjang sana, anjang sini, ketemu handai taulan, keluarga besar dan seterusnya. Tapi PDIP kemarin mengumumkan kandidat capres. Tapi overall yang kita tangkap adalah mungkin bagi PDIP hari Jumat kemarin itu adalah hari yang cukup bagus. Terlepas itu hari Kartini. Yang kedua adalah ini adalah bulan Ramadan, bulan yang diyakini bagi mayoritas umat Islam di Indonesia adalah bulan yang penuh barokah dan penuh hikmat lah kira-kira begitu. Dan yang paling penting, Audrey, dalam tradisi Ramadan itu ada tradisi mudik. Dalam tradisi mudik itu ada pertemuan keluarga besar, sanak, famili, dan keluarga. Jadi salah satu menu yang dihadapi oleh seluruh umat Islam di Indonesia bukan lagi opor ayam, tapi menu politik yang disajikan oleh PDIP kemarin. Ya, jadi PDIP sepertinya membaca itu juga. Artinya kalau orang bertemu dengan keluarga besar, ketemu dengan sahabat, teman lama, pasti yang diomongkan kemarin PDIP mengumumkan kandidat capres mereka. Tapi dari jauh juga publik melihat jangan-jangan ini bagian dari strategi komunikasi politik yang sedang dibangun oleh PDIP karena persoalan penolakan terhadap timnas Israel yang berujung Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah timnas U20 juga kan berdampak secara signifikan ya terhadap PDIP dan Ganjar. Mungkin ini sebagai bagian strategi rebound, bouncing supaya PDIP dan Ganjar kembali menemukan momentum politik untuk menata jalan panjang menuju 2024. Satu pun tidak ada yang memprediksi kalau kemarin adalah pengumumannya Pak Panda. Sebenarnya kalau dilihat pada saat Bu Mega juga dulu mengumumkan Pak Jokowi sebagai bakal calon presiden di 2014, perbedaannya apa sih dengan pengumuman saat ini Pak Ganjar? Timingnya misalnya. Timing. Ada yang beda? Saya pikir agak berbeda waktu dulu Jokowi dengan sekarang. Sekarang kan lebih dramatis, hiruk pikuk. Misalnya dramatisnya dari mana? Artinya Anies ada dibawa oleh koalisi akan ini wapresnya sampai sekarang berapa bulan belum ini. Terus ada lagi koalisi Indonesia KIP ya kan, Erlangga, ada koalisi Prabowo. Jadi hiruk pikuk. Jadi hiruk pikuk itu beda sama yang 8, 9, 10 tahun yang lalu gitu loh. Dan kemudian tidak sekompleks ini apanya. Nah kemudian juga faktor juga yang berpengaruh perilaku langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi. Apa? Artinya dia ikut sini ngomong, nanti kau ada harapan, ini kau ini apa. Dia kan di ulang tahun partai-partai itu kan seperti kasih blessing tertentu kepada orang-orang. Itu hal yang menarik dalam sejarah politik Indonesia gitu loh. Maksudnya ini mau mengunci begitu, biar Pak Presiden tetap PDIP mengunjung? Bukan mengunci, artinya beberapa calon-calon ini mengatakan
mereka tergantung kepada Presiden Jokowi. Ambil contoh, Pak Prabowo itu mengatakan ke saya akan minta izin Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi mengizinkan saya apa tidak gitu loh. Nah saya tanya Pak Jokowi, benar nggak Prabowo? Iya, gitu loh. Nah kemudian juga calon yang lain-lain juga begitu. Bagaimana baik Sandiaga Uno maupun si Erick Thohir segala macam. Jadi peran sentral daripada Jokowi ini belum ada duanya dalam percaturan politik gitu loh. Oke. Pak Panda, Pak Panda kan juga dekat sekali dengan Pak Jokowi. Kenapa sih kira-kira yang dilakukan Pak Jokowi, tapi tahan dulu sampai di sana. Tapi saya mau tanya dulu nih ke Pak Habibur Rahman. Pak Habib, ini kan nampaknya kayak membawa angin segar ya Pak Jokowi, endorse kemana-mana termasuk ke Pak Prabowo sendiri. Apakah ini akhirnya menjadi kekecewaan bagi Pak Prabowo akhirnya yang ditunjuk, yang dibenarkan PDIP Ganjar? Saya pikir apa yang disampaikan Pak Panda tepat, bahwa Pak Prabowo menyatakan dia perlu meminta izin kepada presiden ya, karena kan beliau sekarang menteri aktif ya. Tentu fatsunnya, sopan santunnya, adabnya wajar kalau Pak Prabowo berkomunikasi dengan presiden ya, dikatakan tadi sebagai izin untuk maju gitu loh. Karena kan takutnya nanti kalau tidak berkoordinasi, tidak komunikasi, mengganggu kinerja kabinet dan tentu usernya adalah Pak Presiden Jokowi. Jadi kalau toh PDIP ya memutuskan Ganjar kan itu memang kewenangan partai mereka gitu kan. Kita nggak bisa paksakan gitu. Jadi soal kecewa nggak kecewa kita bukan dalam posisi untuk kecewa tidak kecewa karena kami kan punya partai sendiri juga ya. Dan kami saat ini juga sedang berikhtiar membangun koalisi dan memperbesar koalisi yang sudah ada. Dan koalisi besar itu masih ada, Pak Habib? Kan kita kan sudah terikat dengan koalisi KKIR yang sudah fix aman ya, dengan PKB, di mana penentuan capres dan cawapresnya menjadi kewenangan dari Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Tapi tentu semua nalurinya ya, semua partai politik, semua koalisi kan terus ingin memperbesar. Makanya kan kemarin kita membangun komunikasi dengan berbagai partai di luar KKIR. Baik PKB maupun Gerindra juga membangun komunikasi dengan lebih dahulu meminta izin satu sama lain. Ya kita lihat prosesnya nanti apakah koalisi bisa semakin membesar, nambah dua koalisi besar menjadi satu, atau misalnya nambah beberapa partai, ya kita akan ikuti dinamikanya. Oke, nah pertanyaan yang menarik adalah sekarang setelah dideklarasikan Pak Ganjar, siapa yang menjadi calon wakil presidennya? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau PDIP sudah resmi mengunjung Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, pertanyaannya adalah Mas Adi, ini koalisi besar tetap utuh atau bisa terkoyakan nih? Ya saya kira memang dalam tradisi politik kita semuanya serba mungkin dan serba cair. Satu-satunya yang tidak mungkin di negara ini ya adalah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kan begitu biasanya statement-statement teman-teman kita para politisi itu. Jadi saya tidak membayangkan bahwa koalisi besar itu akan terwujud karena sampai saat ini misalnya dalam koalisi besar itu sudah ada 2 nama kandidat capres yang deklaratif ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan nama Prabowo Subianto yang diusung ya antara Gerindra dan PKB. Kemarin kita juga mendengar bahwa PDIP sudah memutuskan secara definitif kandidat capres yang akan diusung adalah Ganjar Pranowo. Nah saya kira dalam konteks itulah kemudian maka koalisi besar itu diuji. Karena sampai saat ini misalnya sangat terlihat bahwa Gerindra itu pastinya tetap harga mati dan pastinya juga akan ngotot menjadikan Prabowo Subianto sebagai kandidat capres. Karena bilang bahwa Prabowo Subianto itu sangat mungkin menjadi pasangannya Ganjar, itu sama halnya mendowngrade. Ya, sama halnya mendowngrade dari Prabowo Subianto yang sampai saat ini memang diikhtiarkan oleh Partai Gerindra untuk terus bisa maju, tampil kembali untuk yang ketiga kalinya di Pilpres, Audrey. Jadi dalam konteks itulah kalau kita membaca hari ini, maka call politik dari Gerindra
call politik semua partai yang ada di koalisi besar ini adalah targetnya adalah target untuk menjadi capres karena capres itu adalah panggung besar yang sebenarnya dimimpikan oleh semua partai politik bahwa kader terbaik mereka mendapatkan tiket pencapresan dan ikut tanding dalam event 5 tahunan itu. Tapi who knows, kita tidak pernah tahu perjalanan politik kita ke depan. Nah, Karena oke, siapa pasangan dengan siapa, capres dan cawapres yang akan menjadi pasangan pengantin mendaftarkan ke KPU tentu itu domain ketua umum partai politik, ke domain Megawati, domain Prabowo Subianto, domain Erlangga oke, Hartarto, ataupun ketua umum partai yang lainnya. Tapi ingat ada variabel Jokowi yang saya kira memang akan mampu menjadi pembeda yang bisa mencari titik baik. temu di antara sekian banyak kepentingan politik itu. Kalau Oke, bicara tentang sebentar Mas Adi. Kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Pak Prabowo tadi usai ditanya mau nggak jadi cawapres. Ya, kita simak pernyataan dari Prabowo Subianto. Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden beliau. Untuk cawapresnya. Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Mau duet sama Pak Ganjar atau gimana? Kan perkembangan nanti dinamika. Kalau misalkan beliau sudah dicalonkan capres, kecuali nanti ada perkembangan dinamika. Oke, jangan berandai-andai. Tapi sudah Ya. komunikasi dengan PDIP, Pak. Kembali lagi. Yang penting ini semua Mas Gibran surveinya naik terus. Ya. Bapak Anda mungkin nggak sih cawapresnya Pak Prabowo, Partai Gerindra? Bagaimana? Cawapresnya Pak Ganjar. Saya nggak mau mendahului ya, dalam arti kata mekanisme yang terjadi sekarang di internal partai itu yang ditunjukkan oleh Megawati itu adalah kecermatan, kehati-hatian, dan tidak terpengaruh sana sini, dan dengan tenang bersama Jokowi mengambil keputusan gitu loh. Bukan tidak banyak desakan, banyak spekulasi, banyak sekali. Di internal sendiri juga ada pergolakan, ada Dewan Kolonel lah, ada apa. Ya udah boleh. Jadi Ya, ya. Jadi untuk ini pun dari kita lihat yang menjadi fenomena yang baru, yang perlu juga kita mesti koreksi. Sebenarnya kita semua sudah jadi latah ngomong koalisi-koalisi. Kita itu bukan parlementer. Yang ada sebenarnya itu real itu kerjasama. Tapi kan ada namanya koalisi besar. Bukan, begitu cerita koalisi, ya kan? Akhirnya kan itu bukan cerita bekerja sama yang kemudian menjadi titik sentralnya nanti presiden. Tetapi dalam percaturan politik sekarang dengan koalisi-koalisi itu jadi ada ambigu. Dalam pengertian artinya mau kita presidensial, mau dipraktekkan dengan cara parlementer. Jadi maka sekarang kan ya diperhaluslah ini semua dengan mengatakan ya politik itu berbagai macam kemungkinan. Apa ini sebenarnya pijakannya yang sudah rapuh, dalam arti kata kalau ada ikatan-ikatan kerjasama itu kan lebih konkret, lebih terukur. Tapi waktu Pak Jokowi mendekati beberapa calon atau bakal calon presiden ini apa sih yang dilihatnya sebenarnya, manuver apa sih yang sedang dibangun? Bukan. Dia sendiri bukan maunya dia yang didekati kok, dia yang dibutuhkan, dia yang diinikan. Bukannya jahil dia iseng-iseng melakukan. Artinya dari apa yang saya dapat informasi bahwa mereka itu tergantung kepada presiden. Kalau presiden menyetujui saya akan ini. Kalau saya akan minta izin kepada presiden. Gitu. Orang-orang yang berambisi ini kebetulan banyakkan di kabinet. Gitu loh. Jadi banyak di kabinet yang ini. Nah, tetapi kembali ke pertanyaanmu tadi, artinya kita sendiri melihat informasi yang saya dapat, ya kan? Prabowo itu sudah memang bertekad untuk jadi capres. Gak mungkin cawapres. Apanya? Saya tanya dulu ke Partai Gerindra aja langsung, ke Waketumnya. Pak Habib, mungkin nggak Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden bersama dengan Pak Ganjar sebagai capres? Ya, saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan mungkin atau tidak, tapi sampai saat ini keputusan Partai Gerindra adalah mencalonkan beliau sebagai capres.
Tapi pendekatannya mungkin nggak PDIP atau Gerindra? Kan saya sampaikan, tolong dong ya. Saya sudah sampaikan, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan mungkin atau tidak. Baik. Ya. Baik. Nah, tapi kalau gitu nampaknya dalam waktu dekat apakah juga nanti akan langsung ngobrol intens juga dengan koalisi besar yang sudah dibentuk saat ini setelah pencapresan Pak Ganjar? Kalau komunikasi terus ya, kita berjalan terus ya, walaupun suasana libur begini, komunikasi by phone dan lain sebagainya terus berjalan, dan tentu setelah libur lebaran pasti akan ada komunikasi antar para petinggi kami. Oke, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, nanti koalisi besar ini bentuknya seperti apa nanti setelah pencapresan ini kira-kira, Mas Adi? Saya membayangkan koalisi besar itu menjadi dua hal. Koalisi besar itu adalah tempat menyatunya semua partai politik pendukung Jokowi minus Nasdem ya, ingin mengonsolidasi semua kekuatan politik, kemudian memutuskan siapa kandidat dan capres dan cawapres yang relatifly akan memenangkan pertarungan secara mudah. Karena dalam koalisi besar ini kan begitu banyak nama-nama besar, partainya juga koalisinya koalisi yang cukup besar ya. Itu yang kita bayangkan secara umum. Karena yang dibayangkan pula ada penantang dari kubu oposisi misalnya yang disebut dengan kubu perubahan. Jadi kubu perubahan ini akan menghadapi suatu kekuatan politik yang terkonsolidasi begitu rapi, partai gabungan dari pendukung Jokowi dan capres dan cawapres yang tentu saja memiliki daya tarik elektabilitas yang cukup luar biasa, Audrey. Yang kedua, jangan-jangan memang koalisi besar ini adalah koalisi nantinya berisi orang-orang Jokowi yang bertanding dua-duanya. Dengan asumsi tidak ada poros penantang, tidak ada poros oposisi, dan Anies Baswedan gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan. Jadi koalisi besar ini adalah koalisi yang akan terbagi oleh capres-capres yang nantinya berisikan orang-orangnya Jokowi yang akan bertanding. Apakah yang bertanding itu Ganjar versus Prabowo Subianto, ataukah dengan yang lainnya? Saya kira wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini semacam friendly match yang saya bayangkan, bahwa yang bertanding di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi. Sehingga semua legacy yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu ya bisa dijamin akan dilanjutkan siapapun nantinya yang akan jadi presiden di 2024. Saya kira itu bayangan saya. Oke, Pak Panda, tanggapannya akan diusung orang-orang Pak Jokowi untuk mengisi mungkin untuk jadi yang menarik itu setelah deklarasi diumumkan Ganjar jadi calon presiden, itu kan kemarin kan di Banten kan P3-nya deklarasi mendukung Ganjar, P3. Ya, 2 bulan yang lalu PAN di Jawa Tengah, ya kan? Nah tadi Hanura. Artinya ini keputusan mengenai Ganjar ini punya daya tarik magnitude. Termasuk cawapres. Ya, dengan sendirinya nanti cawapres. Yang menentukan cawapres ini kan terus terang aja di tangan Ibu Mega. Pilihannya cawapresnya sendiri dari PDIP, dari koalisi yang lain atau bergabung dengan yang lain, atau mungkin non partai? Oh pasti dari lain, bukan dari partai, bukan dari PDI Perjuangan. Itu pasti itu. Karena prinsip yang ada pada PDI Perjuangan akan mengutamakan juga kerjasama dengan yang lain, gitu loh. Kerjasamanya termasuk dari partai politik atau mungkin non yang dicalonkan? Iya, artinya kerjasama gitu loh. Baik. Itu sudah menjadi niat itu. Tidak sendiri, akan bekerja sama dengan partai lain. Cuma yang menjadi indikasi yang saya katakan tadi, PAN sudah mengapakan deklarasi di Jawa Tengah, kemudian Banten P3, ya kan? Tadi Hanura gitu. 7 nama tadi Pak Jokowi sudah sebut nih, cawapres untuk Pak Ganjar. Yang paling cocok dengan Pak Ganjar? Di antara mereka? Iya. Ya, semua teman gua nanti kesalah lagi. Yang mendekati kira-kira mungkin yang mendekati Pak Anda mungkin, atau 2 deh boleh? Apa ya? Misalnya. Tidak mau aku mendahului. Walaupun aku tahu gitu loh. Walaupun udah tahu ya, tapi ini masih terus digodok ya Pak ya? Masih digodok. Oke baik kalau gitu. Terima kasih Pak Panda Nababan, Pak Habibur Rahman, Mas Adi Praetno, sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Merdeka.